Acara perpisahan Ketua Hera Kartika akan segera dimulai. Harap berikan hormat kepada Ibu Ketua. Hormat Ibu Ketua. Hormat Ketua! Selama bertahun-tahun, saya telah melalui banyak hal untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Dan membawa Adhikara meraih banyak pencapaian. Dan sekarang, saya akan mundur dan menjalani kehidupan yang tenang. Lari kemana lo? Hah? Tolong lepasin aku, Van. Aku ini kakak kamu, Van. Aku mohon sama kamu. Lepasin? Dari kecil sampai sekarang, gue udah belajar mati-matian buat jadi siswa yang berprestasi. Tapi waktu lo balik, lo langsung hancurin semua harapan gue. Kalau lo masih ada, di mana tempat gue? Hah? Nggak, Van. Aku nggak akan kayak gitu, Van. Aku janji. Aku nggak akan kayak gitu. Lo pikir dengan lo balik ke sini, lo bisa ngerebut perusahaan keluarga sama gue? Kalau lo cewek yang kuat dan bisa ngelawan gue kayak pemilik organisasi yang bengis itu, silahkan. Saudaraku semua, sudah cukup saya berurusan dengan dunia pertarungan. Saya akan menyudahi semuanya. Saya harap Adhikara akan tetap berdiri kokoh, melindungi warga ibu kota ini. Untuk Adhikara. Semoga lo tenang di sana. Awas Ketua! Ketua. Putri pertama Pak Dirga ini masih muda banget. Kok bisa ya dia kepikiran lompat dari gedung tinggi? Iya, kematiannya juga aku denger dia tuh bermasalah dan sempat menimpa Hera Kartika. Hera Kartika, dia kan ketua organisasi Adhikara. Orang-orang aja sampai takut dengar namanya. Iya, kalau Ibu Hera Kartika meninggal, keamanan kota ini pasti akan berubah. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul dalam suasana duka untuk mengantarkan mendiang Maureen Pranata ke peristirahatan terakhir. Kehidupan muda yang telah berlalu, kini debu telah kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Sang Pencipta. Saya di mana? Ya Tuhan, mayatnya hidup lagi. Maureen, kamu belum meninggal. Berani-beraninya kamu ya, pura-pura meninggal untuk menakuti kita semua. Cepat, turun dari peti. Siapa Maureen? Kenapa dia bilang kayak gitu? Bukannya dia Maureen? Jangan-jangan dia amnesia? Kayaknya kepalanya kebentur keras deh waktu dia jatuh. Duh, kasihan dia. Kenapa muka saya berubah seperti ini? Mudah sekali. Tapi lumayan. Dia cantik juga. Maureen, siapa yang bikin kamu jadi berani melakukan seperti ini? Bunuh diri melompat dari gedung dan pura-pura meninggal untuk menakuti kita semua. Iya kak, kita takut banget tahu. Semoga lo tenang di sana. Kamu kan yang mendorong saya dari gedung. Maureen! Kamu ngomong apa? Hah? Aku tuh udah anggap kamu sebagai anak sendiri ya. Dan kamu malah menuduh Ivana seperti itu. Kak, kalau kakak nggak mau nikah sama anak dari keluarga Sudirja, harusnya kakak nggak sampai mau bunuh diri dong. Apalagi sampai nuduh aku kayak gini. Papa kakak ngedorong aku, Pak. Kamu nggak bisa bersikap baik sama adik kamu.
Bukan aku Pak yang ngelakuin, Pak. Bukan aku. Kamu gak apa-apa, Nak? Kalian ini tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya? Sampai kalian tidak bisa melihat yang sebenarnya. Yakin? Kalian bertiga ini bisa disebut keluarga. Maureen! Asal kamu tahu ya, keluarga Sudirja sudah memberikan 100 miliar untukmu. Jadi jangan berpikir untuk mati sebelum kamu menikah dengan anaknya. Setelah itu, kalau kamu mau mati, terserah. Lepas! Jangan sentuh saya. Pak, ini pasti ada yang nggak beres sama kakak, Pak. Sebenarnya siapa yang mendorong saya dari gedung itu? Kalian pasti tahu kan? Papa! Saya tidak ingin ikut campur masalah keluarga kalian. Tapi kamu sudah merusak rencana saya. Kalau sudah seperti ini, apa tanggung jawab kamu? Maureen, berani-beraninya ya kamu berbuat seperti itu. Papa kasih hukuman kamu. Mau menjual anak perempuannya sendiri ke orang lain? Apa Anda pantas disebut seorang bapak? Anak durhaka! Jangan! Awas kamu ya! Kalian dengarkan saya baik-baik. Dia, Maureen Pranata itu sudah meninggal. Anak yang selalu ditindas dan tidak pernah diperlakukan secara adil. Jadi siapapun yang ingin menikah dengan keluarga Sudirja, silakan. Tapi jika kalian berurusan dengan saya tidak akan tinggal diam. Apa ini beneran Kak Maureen si lemah itu? Tatapan mata Maureen tidak seperti biasanya, Pak. Dia seperti mau menerkam seseorang, Pak. Kepung mereka semua! Mana Maureen Pranata? Dia telah membunuh ketua kami. Saya akan membunuhnya. Baron? Ragil? Mana Maureen Pranata? Dia telah membunuh ketua kami. Lambang yang ada di baju mereka adalah lambang organisasi Adhikara. Organisasi yang disegani di seluruh kota. Pak, keluarga kita akan habis kalau berurusan dengan organisasi Adhikara. Dia yang udah bunuh ketua kalian. Kami nggak tahu apa-apa. Kalian semua keluar! Jangan sampai saya lihat kalian semua lagi. Keluar, bodoh! Udah bocah nakal. Kalian yakin mau melawan saya? Hei, gadis kecil. Jangan lancang kamu. Kamu sudah membunuh ketua kami. Sudah hampir meninggal. Kamu malah nggak tahu diri. Jadi gitu? Bicara kamu dengan saya, Cungkring. Cungkring? Kalian udah gak kenal siapa saya? Udah berapa kali saya bilang, kalau organisasi Adhikara itu tidak boleh menunjukkan taringnya depan umum. Kalian berani melanggar aturan saya? Nada bicara seperti itu? Masih belum ingat juga? Bu Hera yang tahu panggilan Cungkring itu, Ron. Tapi nggak mungkin, nggak percaya. Hei Baron, 10 tahun lalu kamu itu disekap sama geng RTC. Kalau bukan saya menghalangi, terus siapa? Kalau saya tidak datang, kamu itu udah mau mati. Gerakan bertahan seperti ini cuma Bu Hera yang mengajarkan kita di perguruan. Kalau begitu, dia benar ketua kita. Guys, seperti ini. Sama pukulannya. Kalian membawa banyak orang ke rumah duka itu untuk apa? Ketua! Kami rindu padamu, Ketua. Sudah. Sana. Semuanya, beri salam ke ketua. Salam ketua. Karena semuanya ada di sini, mari kita selesaikan perpisahannya.
Mari kita bersulang. Tapi Bu, kita belum bawa minumannya. Kita minum ini aja. Anggap ini minuman perpisahan untuk hidup yang lebih baik. Cheers. Bu Hera, rambut ibu kok kayak gini? Tapi makin muda dan cantik sih. Saya juga nggak tahu. Saya tiba-tiba bangun dengan tubuh ini. Mungkin Yang Maha Kuasa ingin memberikan saya kesempatan untuk hidup di tubuh gadis ini. Jadi mulai sekarang, kalian jangan lagi panggil saya Ibu Ketua atau Ibu Hera. Gue akan masuk sekolah. Apa? Gue heran ya, kenapa keluarga lo minta gue menikah sama orang kayak lo, Maureen? Lo aja nggak pantas disandingin sama Ivana. Sekarang, gue kasih tanda buat lo. Mau kan? Lo jadi peliharaan gue sekarang? Maureen, lo udah menyanyiakan wajah lo yang cantik dan tubuh lo yang bagus itu. Gue akan bikin lo jauh lebih kuat. Alif. Hai. Bagus banget. Mobil ini spesial aku beli untuk dari kamu ke sekolah. Gimana? Kamu suka nggak? Suka banget lah. Makasih ya Jaden. Kamu emang yang paling baik. Jaden tuh baik banget ya sama Olivia. Tapi bukannya dia udah lamaran sama Maureen ya? Gak mungkin lah Jaden ngelirik cewek yang pintar tapi kaku kayak si Maureen. Bosenin lagi. Yuk. Hah? Bego lo ya? Turun lo dari mobil! Boy! Berani-beraninya ya lo nabrak gue? Siapa sih lo berani dorong-dorong gue? Oh, yang berisik kayak setan teriak-teriak di depan mobil gue. Minggir! Maaf. Tadi cuma salah paham dong. Kami permisi dulu. Bu, ibu yakin mau sekolah sendirian? Iya Bu, mending kami ikut aja. Kalau gue bawa kalian, orang kira tuh gue mau tawuran tau nggak? Ya juga ya. Tapi kan Bu Hera bakal sekolah seharian tuh. Ibu nggak bakal tahan kalau nggak ngerokok. Bentar ya Bu. Bu, bawa aja Bu. Gue itu anak sekolahan. Masa gue ngerokok? Kalau gue nggak bisa kontrol diri gue, buat apa gue sekolah? Tapi Bu, Udah deh, diem. Urus urusan kalian sendiri. Gue mau sekolah. Jadi kalian jangan ganggu gue. Bye. Periksa siapa anak baru yang datang hari ini dan kelas berapa. Kalau bisa kerjasama dengan anak dari organisasi Adhikara, pasti semua urusan keluarga gue bisa beres. Ayo. Hai Al.
Aku bawain bekal nih buat kamu. Kamu makan ya. Semoga kamu suka. Makasih. Tapi gue udah makan. Tolong jangan ganggu kalau gue lagi belajar. Jay, Maureen mana sih kok belum nganterin sarapan? Lapar banget ini. Paling 5 menit lagi lah. Kamu tenang aja. Dia kan peliharaan kita. Jadi, pasti akan kembali ke majikannya. Iya juga ya. Diam kalian. Lo gak punya kaki? Sampai harus nyuruh orang lain buat beli sarapan buat lo? Maksud lo apa? Apa lo bisanya cuma ngebully cewek supaya lo ngerasa puas? Lo bilang apa tadi? Udah. Kalian tuh gak perlu nungguin Maureen lagi. Dia juga gak bakal ke sekolah lagi kok. Dia tuh sekarang lagi berurusan sama organisasi Adhikara. Gak tau deh gimana nasibnya sekarang. Siapa yang nyariin gue? Itu siapa? Bajunya keren banget. Memangnya ada murid baru ya? Kamu Maureen? Maureen? Kok lo jadi berubah gini? Gimana? Keren gak? Maureen, cewek kampung kayak lo, gak usah soal modis deh. Gue tahu, lo sengaja pakai baju ini buat menarik perhatian gue kan? Hah? Maureen, mau lo fashionable kayak gimana pun, Jayden tuh gak akan ngelirik lo sedikit pun. Orang kayak dia, sama gue, buat jadi supir gue aja, itu gak bisa. Kok bisa sih? Ada orang sepede lo? Hei Maureen, gak usah belagu ya. Mana sarapan gue? Mulai sekarang, gue berhenti untuk kasih makan anjing kayak lo. Maureen, gue tahu, lo pasti lupa beliin gue sarapan kan? Lagi ya lo? Lo inget kan? Apa hukuman kalau lo lupa beliin gue sarapan? Bersihin sepatu gue dan punya Olivia. Jayden, lo gak usah berlebihan. Tapi Rin, Lo lihat sendiri kan? Dia ini tuh tetap peliharaan gue. Paling bentar lagi juga dia minta maaf ke gue. Bersihin yang bener ya. Maureen, lo ngapain sih? Rambut sama makeup gue. Gimana? Udah sadar? Kalau belum gue bisa kok siram lagi. Lo sekarang cepet minta maaf ke Olive. Kalau enggak, jangan harap lo bisa masuk kelas hari ini. Yakin? Astaga. Hari ini dia beda banget. Ini beneran Maureen bukan sih? Tapi kok gue ngerasa Maureen jadi kayak lebih cantik ya? Terus dia kayak kuat ngelawan Jayden sama Olive gitu loh. Apa gue salah lihat ya? Rin, kamu kenapa? Kok kayak beda banget hari ini? Gimana bro? Udah puas belum? Maaf, aku gak sengaja. Rin, kekerasan gak akan nyelesain masalah. Kalau cara kamu kayak gini, kamu hanya akan buat mereka makin parah musuhin kamu. Ya terus gimana? Apa gue perlu jadi Maureen yang dulu? Yang berlutut? Terus mau ampun? Kamu bisa laporin ini ke guru. Atau biar aku yang lindungin kamu. Kutu buku kayak lo. Mana bisa sih ngelindungin perempuan? Maureen, dulu kamu gak kayak gini. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mulai mengerjakan ujian tengah semester untuk pelajaran matematika. Ibu harap kalian bisa tenang mengerjakannya dan tidak bekerja sama ya. Untuk waktu kalian cuma 2 jam. Alarik, bisa bantu Ibu untuk menyebarkan soal ujiannya ke teman-teman? Maureen,
Walaupun kamu selalu dapat ranking pertama, tapi kali ini aku nggak akan kalah dari kamu. Gue dapat peringkat pertama. Gue tahu soal kayak gini, tapi nilainya nggak bagus. Ini sih lebih sulit dari menghitung pengeluaran organisasi. Kalau gue nggak bisa jawab satu soal pun, gue bakalan malu banget. Gue harus nemuin jalan. Oh iya, sebelum gue melakukan pertarungan, gue biasanya pemanasan dulu. Kerjaan soal ini juga jadi pertarungan buat gue. Lihat tuh, si Maureen lagi ngapain coba? Jangan-jangan itu ritual Maureen biar dapat peringkat pertama matematika kali ya? Kita kan nggak pernah lihat. Kita coba ikutin aja kali ya? Ayo. Maureen kenapa ya? Kok dia beda banget hari ini? Wih, pasti udah beres itu sampai tidur gitu. Emang gila ya juara kelas kita. Iya, cepet banget sih dia. Makanya. Jangan berisik. Waktunya masih tersisa 30 menit. Untuk yang sudah selesai boleh dikumpulkan lebih awal. Gue cuma bisa pakai cara andalan gue terakhir. Lo ame-ame walalang kupu-kupu. Si makan nasi kalau malam minum susu. Beres. Ih, cepet banget dia udah selesai. Gue aja setengah belum loh. Emang beda orang bener tuh. Emang dia tuh keren banget ya. Saya udah selesai. Menarik juga. Apaan sih? Kok Jayden senyum-senyum sama cewek itu? Apa coba hebatnya jadi cewek pinter kaku kayak dia? Awas aja, gue akan ngebales lo di pelajaran olahraga nanti. Lihat aja lo. Bu, maaf. Saya tadi kayaknya lupa nulis nama saya deh, Bu. Ya udah, cepat cari kembali dan tulis nama kamu ya. Iya, Bu. Prestasi lo akan jadi milik gue kali ini. Usaha lo belajar mati-matian gak bakal ada gunanya. Sampai papa dan mama gak akan melihat lo sama sekali. Makasih ya, Bu. Jadi udah ketemu? Anak baru yang datang tadi pagi? Kelas berapa dia? Udah gua tanya, hari ini nggak ada anak baru yang lo maksud. Emang sih, dia sekolah di sini. Tapi denger-denger dia bakalan satu kelas sama kita. Hah? Apa mungkin ada yang nyembunyiin identitasnya? Cari lagi sana yang benar. Oke.
monyet itu? Dia kenapa? Mulai gila kayaknya ya? Gak tahu. Udah nggak usah dipeduli. Main sana aja yuk. Yuk. Masih muda tapi kok badannya kaku banget sih kayak karena kering. Harus banyak olahraga nih. Sengaja ya cari-cari perhatian Jayden. Alarik, Jayden, tolong kalian berdua bantu angkat pintu pelindung yang baru dibeli sekolah ya. Dan kalian bagi kelompok untuk main dodgeball ya. Erin, ngeliat lo main sendirian bosen gak sih? Main dodgeball aja yuk sama kita. Jangan mau terima ajakan mereka, Rin. Emangnya gue nggak tahu apa yang kalian rencanain. Maurin, sialan lo ya. Ngapain lo masih di sini? Sana pergi. Al, gue gak akan ganggu Maurin kok. Asal lo mau jadian sama gue. Gue janji, dia pasti aman. Apaan sih lo? Gue gak butuh ya bantuan lo buat lindungin gue. Oke. Gue juga kok mau main dodgeball. Wah. Real Buzz APP. Buzz you up.